sepertinya kalau yang pertama itu aku melihat dari faktor keresahan masyarakat terhadap sebuah institut, sebuah hal atau sebuah, harusnya aman lah ya. Halo semua, kenalin aku Nojosi di video Ibu Cari Tahu, dan ya, mari kita mulai salah satu pembahasan yang memang awalnya aku tuh sempet nyari-nyari kan, buka Google, terus nyari kenapa Indonesia, terus di situ langsung muncul auto typingnya. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara Konoha? Ya mari aja kita bahas di Web Cari Tahu episode yang keberapa ini? Ke-16. Let's go. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara Konoha? Dan ya, kita mulai dulu dari apa itu Konoha, ya kan? Mungkin udah ada yang tahu ya, atau ya kita kasih tahu aja buat yang belum tahu. Konoha sendiri adalah sebuah desa fiksi yang ada di dalam cerita Naruto. Dan siapa sih yang nggak tahu Naruto? Mungkin familiar loh dengan nama Naruto sendiri, yaitu sebuah serial atau karya yang dibikin dari Jepang. Kalian mungkin sudah familiar dengan komiknya, manganya lah itu disebutnya. Tapi yang paling sangat dikenal adalah ya anime Naruto. Nah, desa Konoha ini adalah desa yang berada di negara api kalau tidak salah sebutannya, dan desa ini tuh dipimpin oleh pemimpin yang bernama Hokage, dan Hokage ini bisa disebut sebagai pemimpin. Dan kita masuk ke topik yang selanjutnya. Kenapa sih Indonesia itu disebut sebagai negara Konoha gitu? Dan ya, sebenarnya itu sudah banyak yang ngebahas tentang topik ini, dan kita mulai dulu dari yang pertama. Sepertinya kalau yang pertama itu aku melihat dari faktor keresahan masyarakat terhadap sebuah institut, sebuah hal atau sebuah sistem yang membuat mereka itu ingin beropini, mengkritik, berpendapat tentang segala hal, tetapi tidak mungkin langsung merujuk atau menunjuk ke hal tertentu, sehingga ya untuk menghindari semacam hukum teman-temannya ya muncullah kata satir atau kata sindiran Konoha ini ya, kayak misalnya negara Konoha, negara kita Wakanda, Konoha dan teman-temannya. Dan lagi itu berada juga di situ ada sebuah kemungkinan lainnya, menyebutnya kemungkinan di mana ada desa di Indonesia yang benar-benar mirip sama seperti latar setting yang ada di Konoha itu sendiri. Di situ ada desa dan ada semacam bukit atau gunung, bukit ya menyebutnya, bukit di situ, dan terlihat sekali itu mirip sekilas mirip gitu. Kalau dari beberapa angle atau dari beberapa sudut pandang kamera itu terlihat mirip sekali dengan yang ada di cerita anime atau cerita Naruto itu. Dan desa ini tuh terletak di Gunung Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Gunung Kelam sebutannya, mungkin gunung ya, aku juga kurang tahu. Kalau gunung mungkin apa, ke bukit tolong dikoreksi. Dan yang selanjutnya yang ketiga itu ada dari pemimpinnya. Dari Konoha itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai Hokage. Dan kalau kita sendiri itu ya presiden lah nyebutnya pemimpinnya. Mungkin ini udah ada yang banyak tahu tentang presiden kita, memiliki banyak kesamaan tentang dari nilai ini mungkin kalian udah ngerti, tapi aku tetap aku juga awalnya tuh nggak ngerti gitu. Tapi ya udahlah oke, kita mulai ya dari presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pak Soekarno itu sangat karismatik ya orangnya, memiliki karakter yang kuat, dan yang terpenting kenapa dia dikaitkan dengan desa atau negara Konoha ini adalah beliau ini menjadi salah satu pemimpin yang pertama, the first one, itu mirip sekali dengan yang ada di cerita Naruto, yaitu apa? Hashirama Senju. Hashirama Senju ini adalah salah satu dewa shinobi ya, sebutannya Shinobi no Kami, atau kalau nggak salah seperti itu namanya. Dan beliau ini adalah salah satu sosok yang sangat sangat-sangat pada zamannya. Presiden yang kedua itu ada Bapak Soeharto. Bapak Soeharto itu digadang-gadangkan tuh, dicocok logikan oleh para netizen itu mirip sekali dengan adiknya Hashirama, yaitu Tobirama Senju. Kenapa bisa dibilang mirip? Ya, kemiripan mereka itu bisa dilihat dari yang pertama itu memiliki sifat tegas yang luar biasa. Sifatnya itu sangat tegas ya dalam mengambil sebuah keputusan atau pengambilan sebuah
semacam itulah ya, dan sangat tegas lah intinya orangnya tuh, mereka berdua sangat tegas, memiliki kemiripan sangat tegas. Dan satu hal yang membuat netizen itu cukup menggebu-gebu itu yaitu adalah kemiripan mereka terhadap bukan pemberantasan ya, kemiripan mereka terhadap sebuah, mana nyebutnya ini aku ya, kalau intinya gini, kalau Tobirama itu memiliki rasa ketidaksukaan terhadap sebuah kelompok yang bernama Uchiha, atau kita menyebutnya klan Uchiha. Dan Bapak Soeharto itu ya, kalau kita tahu sejarahnya itu, beliau itu tidak begitu klop dengan komunis pada saat itu. Dan kita tahu ini juga kebetulan bulan September aku bikin videonya, bentar lagi tanggal dan ya lanjut. Dan yang ketiga itu ada Presiden Indonesia yang bernama Bapak Habibie. Bapak Habibie ini memiliki intelektual yang cukup tinggi, kepintarannya dalam bidang akademis itu cukup dikenal lah, bahkan sampai luar negeri ya, sampai Jerman. Kalian tahu lah Pak Habibie itu gimana ceritanya, udah banyak dibuat, udah banyak dikenal Pak Habibie itu seperti apa. Salah satu sosok yang memiliki IQ yang tinggi juga, jenius, dan digadang-gadang tuh mirip dengan Hokage ketiganya di Konoha, yaitu Hiruzen Sarutobi. Kenapa cocok loginya? Meskipun aku tidak menemukan kecocokan secara signifikan atau identik dibanding dengan yang keduanya itu, tapi yang ini nih ya mirip, sama-sama memiliki intelektual dalam bidang akademis lah. Mereka pintar, mereka ngerti lah gitu. Meskipun aku nggak ngerti apa Pak Habibie itu punya murid sama seperti Hiruzen Tobirama yang Hiruzen Sarutobi kan punya 3 murid, yaitu Densetsu no Sannin gitu ya, kalian tahu ya, ada Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade ya, seperti itu. Dan yang keempat itu ada Presiden Abdurrahman Wahid, atau kita biasanya memanggil beliau itu sebagai sebutan Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu memiliki kecocokan yang kata netizen itu bilang mirip sekali dengan Hokage keempat. Kalau ini ada kemiripan ya, masih terbilang mirip. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena masa pemerintahan mereka yang terbilang singkat, Pak Gus Dur itu sangat singkat sekali dibandingkan dengan 3 presiden sebelumnya. Dan kita bisa lihat juga bahwa Namikaze Minato, kalau nggak salah namanya ya, Minato Namikaze itu juga memiliki waktu memimpin yang relatif singkat. Dan katanya nih kata netizen, itu mereka sama-sama memiliki hal yang perlu mereka lindungi gitu, sehingga mereka mengorbankan jabatan, mereka mengorbankan ya sesuatu lah demi sesuatu gitu. Makanya dibilang mirip kalau yang keempat ini. Dan yang kelima juga yaitu ada Tsunade Senju. Tsunade Senju itu presiden kelima kita, kalau nggak salah namanya Ibu Megawati ya. Ibu Megawati sebagai mantan presiden yang kelima. Kalau menurut netizen ini memiliki kecocokan, yaitu mereka yang pertama, kecocokan pertama itu salah satu presiden wanita pertama di Indonesia, dan Tsunade itu juga salah satu pemimpin wanita pertama yang ada di Konoha, kan ini sama-sama yang kelima ya. Mungkin itu cocok lagi. Terus faktor yang kedua itu bisa dibilang kayak mereka itu memiliki hubungan relasi lah ya terhadap pemimpin pertama. Kita bisa lihat bahwa Tsunade Senju ini kan adalah cucunya dari Hashirama ya. Dan Ibu Megawati sendiri itu adalah anak dari Bapak Presiden Soekarno. Ya, faktornya cukup kuat ya. 2 faktor pertama sebagai pemimpin wanita pertama, dan yang kedua itu memiliki ya relasi terhadap presiden yang pertama. Lanjut yang kelima yaitu ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY, kita nyebutnya ya Pak SBY. Ini aku sebenarnya nggak menemukan sebuah kecocokan yang sangat identik dan signifikan juga, sehingga aku nggak tahu apakah ini bisa dibilang mirip. Tetapi netizen itu mengatakan bahwa beliau itu mirip dengan Hokage ke-6 Hatake Kakashi itu karena memiliki background militer, cuman sebatas background militer kata netizen. Nah yang terakhir itu ada Presiden yang ke-7 Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Pak Joko Widodo ini kadang-kadang mirip dengan Hokage ke-7 dari desa Konoha, yaitu siapa kalau tidak lain adalah Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki sendiri ini adalah Hokage ke-7, dan bisa dibilang kemiripan yang diberikan netizen itu sepertinya muncul ketika Bapak Presiden itu mulai mencoba menengahi peperangan yang ada. Peperangan apa ya, kalian ngerti sendiri ya, perseteruan yang ada di Eropa sekarang, yaitu Rusia dan Ukraina itu. Bapak Presiden pada saat itu tuh datang
dan menengahi itu, sehingga mungkin memperkuat cocok logi di mana Naruto itu sendiri itu mewujudkan perdamaian kan ya. Kita tahu bahwa Naruto itu adalah pahlawan yang ada di ceritanya sendiri ya, di MC, terus dia juga memiliki andil yang cukup besar terhadap dunianya menjadi pahlawan. Dan ya aku nggak tahu ya apakah itu bisa dibilang mirip atau tidak. Aduh, tapi yang jelas langsung masuk ke kesimpulan aja ya. Kesimpulan yang pertama ya, mungkin ada tadi yang pertama itu aku lupa aku mau ngapa ya, pokoknya agak ngeblank aku karena aku agak sedikit takut kalau ngebahas beginian gitu. Soalnya bukan siapa-siapa, nggak punya keahlian juga untuk yang kayak gini, meskipun buat seru-seruan juga tetap jaga apa, jadi aku agak sedikit ngeblank. Kesimpulan yang bisa aku ambil adalah ya, aku menganggap ini sebagai sebuah candaan aja atau lelucon yang dimiliki masyarakat kita, atau humornya orang-orang yang ada di internet lah, dan nggak perlu dianggap terlalu serius atau nggak perlu dianggap terlalu tegang gitu. Dan ya ini hanya bentuk sebagai cocok logi saja, bukan sebagai hal yang bisa dibilang kayak valid 100% bahwa oh ini Masashi Kishimoto ini atau autor Naruto ini memiliki penglihatan masa depan seperti itu, atau mengambil referensi dari Indonesia karena dia memiliki penglihatan masa depan seperti itu. Tidak juga ya, terlalu jauh pikirannya. Tapi yang jelas kayaknya ya ini sebagai bentuk konten seru-seruan aja, buat seru-seruan ya, begitulah ya. Tapi bentar lagi udah mendekati tahunnya pemilihan ya, pergantian presiden, nanti Bapak Joko Widodo akan digantikan karena beliau sudah 2 kali menjabat ya, ini dah periode kedua beliau. Dan intinya adalah pilih presiden yang memang kalian rasa cocok atau kalian rasa mereka itu layak lah untuk dijadikan sebagai pemimpin. Dan kita lihat aja, semoga Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi mulai dari sekarang dan seterusnya. Kita menjadi bangsa yang ya setidaknya bahagia dan tenang, terhindar dari dalam bahaya, tidak seperti di Eropa ya, agak-agak tegang gitu negaranya ya, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai, santuy, netral, dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, kalau nggak suka klik tombolnya, kalau suka ya gini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Awalnya karena penasaran ya, tapi ya satu lagi, kalau mau ngebahas secara dalam kayaknya enggak deh, harus nyaman lah ya.